Ya wasiat itu kan ada yang boleh dilaksanakan, ada yang tidak. Nggak harus wasiat itu kalau wasiat menimbulkan mudarat, ngapain dilaksanakan? Betul. Iya, mudaratnya banyak ya. Iya. Salah satu tes DNA. Apakah itu sebuah etik? Saya kira kalau diajak tes DNA, Pak Haji Faisal sebagai wali yang ditunjuk oleh hakim, ya nggak perlu lah dilayani. Kalau semua orang minta tes DNA, rusaklah Indonesia ini, rusaklah. Kalau ada kita punya anak mirip tetangga kita misalnya, karena Allah mentakdirkan idza arada sa'ayakula lahukum fayakun, lalu kemudian menjadi fitnah, loh kok mirip tomboy, terus tes DNA, rusaklah gitu. Jadi menurut saya Pak Haji Faisal nggak usah mengikuti yang suruh tes DNA, suruh ini nggak usah. Gala sampai detik ini sesuai catatan lembaran negara adalah anaknya almarhumah Vanessa dan Mas Bibi. Udah itu clear sudah. Walaupun dengan bahasa ini permintaan almarhumah ketika masih hidup. Wah itu bisa ditolak itu, bisa ditolak. Yang apalagi sudah meninggal. Semacam wasiat itu. Wasiat. Gimana, Gus? Ya wasiat itu kan ada yang boleh dilaksanakan, ada yang tidak. Nggak harus wasiat itu. Kalau wasiat menimbulkan mudarat, ngapain dilaksanakan? Betul. Iya, mudaratnya banyak ya. Iya. Betul. Sebuah wasiat gitu kan. Iya. Dan mereka bersikukuh untuk melakukan itu. Nah, wasiat itu katanya siapa? Ketika Vanessa Angel sedang berada di tahanan di Surabaya. Yang ngomong siapa? Vanessa Angel melalui Profesor Bambang. Nah, apalagi Profesor Bambang orang lain. Masa orang lain harus dipercaya bahwa itu wasiat? Nggak perlu diikuti. Tes DNA itu udah cukup Pak Haji Faisal menunjukkan surat nikah, ya, terus akte kelahiran, sudah selesai clear. Pemindahan makam ya. Pemindahan makam. Oh, pemindahan makam. Iya. Kenapa pemindahan makam? Wasiatnya. Terjadinya. Oh, wasiat itu harus detail, Pak. Nggak sekedar katanya jarine, nggak sedetail itu. Nggak semudah itu gitu loh. Jadi walaupun misalnya wasiat saya suruh bongkar, misalnya tercatat, tertulis, itu pun masih perlu seleksi yang sangat ketat gitu loh. Kan ada aturan harus sekian tahun lamanya dulu. Banyak prosedurnya. Ya tidak apa-apa, itu hanya mereka kalau mau begitu. Nah kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai umat Islam yang memanusiakan manusia, yang peduli kepada anak yatim piatu Gala, saya yakin lah ketika Gala seandainya ini dewasa, ketika dibongkar ibunya, pasti dia sedih gitu loh, pasti dia nangis, dan ini akan menjadi trauma berkepanjangan gitu loh. Makam, coba jenengan aja deh, makam orang tua sampean dibongkar deh, lalu kemudian jenengan menyaksikan tulang belulangnya merotoli, terus kemudian ada ulat dan macam-macam, pasti sampean akan inget terus gitu loh. Makanya dihindarilah yang menimbulkan mudarat, itu harus dihindari. Tapi Pak Haji Faisal sendiri terkesan belakangan ini sudah pasrah dengan apa yang disampaikan pihak Pak Dodi ingin melakukan makam. Ya, antara pasrah dan capek. Pasrahnya Pak Faisal itu bukan berarti pasrah terus diem. Saya yakin tidak lah. Saya yakin dia juga tidak rela ketika makam itu dibongkar. Waktu sempat Gus ketemu dengan Haji Faisal, apakah ada pembicaraan tentang makam nggak? Dia sempat curhat nggak? Nah, waktu itu saya malah ngomong tentang rawon, tentang endos. Kalau misalnya endos Mbak Fuji kira-kira bayar berapa Pak Haji? Udah lah Gus, nggak apa-apa, yang penting makan rawon, nikmati rawon, udah itu aja. Jadi nggak ada. Terus saya dikasih apa itu? Dikasih itu loh, apa sih? Rendang apa itu? Rendang Mama Fuji ya. Udah hanya sebatas itu. Ya kita saling menguatkan. Kita ini kan, saya ketemu Gala juga gitu. Jadi saya tidak ada kepentingan apapun, karena saya seandainya itu menimpa anak saya misalnya, anak saya masih kecil Fadil itu, betapa sedihnya mereka itu. Jadi ini sebagai bentuk solidaritas kepada anak yatim piatu yang melihat kakeknya seperti ini gitu loh. Itu aja. Tapi Gus sebagai seorang yang
ikut menguburkan, memakamkan dan Iya. mengantarkan jenazah almarhumah. Sangat menyayangkan gak sih nantinya kalau seumpama benar terjadi pemindahan makam ini? Saya tidak mau berandai-andai karena saya yakin kebenaran itu insya Allah menang, insya Allah dimudahkan oleh Allah, dan itu tidak akan terbongkar itu. Insya Allah tidak akan terbongkar. Insya Allah tidak akan terbongkar. Jadi saya tidak bisa menjawab andekan. Wah, berarti saya pesimis dong dengan kebenaran ini gitu. Gitu. Apa yang mau disampaikan Gus nih kepada siapa tahu Pak Dodi melihat atau iya. Pak Faisal menonton, arahin ke Harapan apa? saya hidup ini hanya satu kali. Manfaatkan hidup ini sebaik-baiknya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Udah pegang itu, sebaik-baik manusia adalah yang memberi kebaikan untuk orang lain, memberi manfaat untuk orang lain. Lah bongkar makam itu apakah memberi manfaat untuk orang lain? Kan enggak gitu. Nah, kalau mau menjadi manusia yang khairun nas anfa'uhum linnas, wong almarhum ini punya anak, ya berikan hartanya orang tuanya, berikan kepada cucumu gitu loh. Perkara kamu dapat atau tidak, ya, wong toh Pak Dodi juga tidak membayar itu kan, betul nggak? Tidak membayar urusan prudensial itu kan. Ini kan keberuntungan aja, gitu loh. Jadi manfaatkan hidup ini untuk berbuat baik. Udah itu kata kuncinya. Untuk Haji Faisal tak menanggapi ini semua. Untuk ya sama lah, untuk Pak Haji Faisal, untuk Pak Dodi, intinya mari kita berbuat baik. Nggak tahu caranya bagaimana supaya bisa ada titik temu, monggo aja silahkan mereka berdua itu. Yang pasti saya ucapkan selamat kepada Pak Haji Faisal karena hakim menunjuk Pak Faisal sebagai wali. Mudah-mudahan Pak Faisal juga amanah. Dan saya percaya insya Allah amanah karena saya lihat Pak Haji Faisal ini orang yang ahli ibadah, orang yang beragama. Ngapunten, terima kasih matur suwun.